Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hasrul, peserta Latsar CPNS BPK tahun 2022. Nah, hari ini saya akan sharing tentang analisis isu kontemporer atau isu-isu strategis. Nah, mengapa seorang ASN harus memahami nih atau mengetahui bagaimana menganalisa isu-isu yang terjadi. Jadi diharapkan ASN mampu memahami perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan berpikir kritis sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah serta menghadapi tantangan-tantangan perubahan kerja yang terjadi di lingkungan sehingga bisa memaksimalkan kinerja sebagai PNS yang profesional pelayan masyarakat. Nah, ada beberapa tahapan metode dalam menganalisa atau menganalisis untuk menentukan isu-isu yang berkualitas. Nah, yang pertama tahapannya adalah list permasalahan setelah melakukan pendekatan isu scan. Jadi ada beberapa isu-isu, nah itu yang kita lakukan pendekatan, kita scanning mana-mana yang isu-isu yang paling hangat dibicarakan atau strategis. Nah, setelah membuat list isu permasalahan, selanjutnya yaitu menganalisis menggunakan teknik tapisan APKL. Nah, apa itu APKL? Sabar ya, nanti saya akan jelaskan. Yang jelas itu bukan makanan. Dan yang ketiga adalah memilih isu yang memenuhi APKL. Jadi tahapan yang ketiga, kita pilih isu yang memenuhi standar atau persyaratan APKL tadi. Nah, yang keempat yaitu melakukan pendekatan USG. Nah, apa itu USG? Nanti juga saya akan jelaskan. Yang jelas USG itu bukan untuk pemeriksaan perut atau kehamilan. Next, nah setelah itu kita lakukan dua pendekatan itu, mungkin kita akan menemukan isu-isu yang strategis atau isu-isu yang berkualitas untuk kita analisa dan pecahkan masalahnya. Nah, kita ke poin pertama yaitu list isu permasalahan. Nah, jadi setelah melakukan isu scan ada 4 isu yang saya dapatkan. Yang pertama terorisme dan radikalisme, yang kedua harga BBM yang naik, kemudian yang ketiga kelangkaan dan harga minyak goreng yang tinggi, kemudian yang keempat adalah korupsi. Nah, terorisme dan radikalisme ini masih hangat dibicarakan. Terakhir paling hangat adalah banyaknya orang-orang yang terduga teroris ditangkap, dan kedua adalah penembakan seorang dokter yang diduga terlibat atau berafiliasi dengan terorisme dan radikalisme yang ada di Indonesia. Kemudian juga adanya banyak teror yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, terutama di Papua saat ini. Nah, yang kedua, mengapa kenaikan harga BBM? Nah, masih hangat mungkin penghilangan subsidi untuk premium dan kenaikan harga Pertamax ya, yang menjadi pembicaraan hangat di mana orang-orang mulai beralih turun ke Pertalite, dan itu akan dikhawatirkan juga kecukupan Pertalite nantinya tidak akan cukup hingga akhir tahun nanti. Nah, dan itu juga mempengaruhi beberapa harga-harga kenaikan barang ataupun jasa di lapangan atau di masyarakat. Nah, yang ketiga, nah ini untuk para ibu-ibu mungkin paling hangat ya, kelangkaan minyak goreng. Jadi minyak goreng ini masih banyak menjadi perbincangan di masyarakat ataupun di bagaimana menyelesaikan solusinya, terutama kelangkaan minyak goreng. Dan juga saat ini setelah
harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah. Nah, sekarang harganya yang minyak kemasan hampir 2 kali lipat di pasaran. Yang mungkin distandarisasi oleh pemerintah adalah minyak curah di angka Rp14.000. Dan yang terakhir adalah korupsi. Nah, korupsi ini sudah lama menjadi permasalahan dan juga masih tetap hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini. Terbaru, pegawai bea cukai jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi mafia pelabuhan Tanjung Emas tahun 2016-2017. Mengagetkan juga kemarin beberapa menteri di kabinet pemerintahan saat ini ditangkap juga. Menteri Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir juga adalah korupsi dana bansos yang saat ini tersangkanya belum didapatkan atau hilang, dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat publik. Nah, baik, setelah kita ke tahapan kedua, list isu permasalahan, kita lanjut ke analisis menggunakan teknik AKPL. Nah, seperti janji saya tadi, apa itu AKPL? Jadi AKPL adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya apa? Jadi benar-benar terjadi dan sedang atau masih hangat dibicarakan. Dan yang kedua problematik, yaitu memiliki dimensi masalah yang cukup kompleks. Dan yang kehalayakan, jadi halayak artinya di sini mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir kelayakan atau layak, yaitu masuk akal, realistis, kemudian relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, sekarang sudah tahu apa itu AKPL. Jadi mari kita lihat isu-isu yang sudah ada, mana isu yang strategis dan berkualitas dengan menggunakan rentan nilai 1 sampai 5. Jadi ini kita lihat bagaimana poin-poinnya, rentan nilainya dari yang tidak mendesak sampai sangat mendesak. Jadi kita sudah poin-poinkan berdasarkan pengamatan dan analisis. Jadi ada 2 isu yang paling tinggi, yaitu terorisme dan radikalisme, dan juga korupsi. Nah, karena ini kita ada 2 isu, kita coba pendekatan USG yang ketiga. Jadi tadi ada 2 isu ya, terorisme dan radikalisme, kemudian ada korupsi. Next kita analisis menggunakan teknik USG. Nah, apa itu USG? Jadi USG adalah singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Jadi urgensi artinya seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan harus dipecahkan atau ditindaklanjuti segera. Kemudian S-nya, seriousness, artinya seberapa serius masalah itu harus dibahas atau isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth artinya seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani atau ditindaklanjuti segera. Nah, setelah kita menggunakan teknik USG, kita lihat kita pakai rentang poin juga. Ternyata saat ini yang harus segera ditangani adalah korupsi, karena semakin banyak kita lihat kasus-kasus korupsi yang merugikan negara, tentunya berpengaruh kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi isu yang dipilih untuk dianalisis adalah korupsi. Nah, untuk menganalisis isu tersebut kita menggunakan alat bantu mind mapping. Nah, kita lihat maraknya korupsi di Indonesia dipengaruhi atau diakibatkan oleh personal individu, organisasi, kultur, aturan, dan politik. Jadi ada 5 poin yang saya coba gambarkan di sini mengapa korupsi Indonesia masih banyak terjadi. Nah, yang pertama personal individu, beberapa faktor yaitu minimnya moral dan akhlak seseorang,
kemudian rakus atau tamak, ingin memperkaya diri, kemudian gaya hidup yang bermewah-mewahan, kemudian adanya kesempatan menempati jabatan-jabatan strategis. Jadi itu. Kemudian yang kedua dari segi organisasi yaitu leadership, bagaimana keteladanan leadership yang kurang atau kurang memperhatikan bawahan-bawahannya. Kemudian sistem di organisasi, bagaimana sistem di sebuah organisasi itu kurang baik sehingga bisa menimbulkan atau memberikan kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Kemudian manajemen yang lemah dan kooperatif. Biasanya ada saja orang-orang yang tahu tapi tidak mau atau bersekongkol. Kemudian kultur yaitu adanya jual beli proyek, jual beli jabatan, atau dianggap sesuatu yang biasa atau lumrah. Kemudian dari segi aturan, jadi ada beberapa faktor yaitu penegakan hukum yang masih kurang. Kita lihat belum tertangkapnya Harun Masiku dan juga beberapa kasus-kasus yang belum ditangani. Kemudian sanksi yang ringan, ini yang menyebabkan juga para koruptor korupsi dengan santainya sampai melambaikan tangan ketika mereka ditangkap, tersenyum seolah merasa tidak bersalah karena kadang mereka melihat ya paling 2 tahun 5 tahun mereka akan keluar dan bisa menikmati hasil korupsinya. Kemudian yang kelima adalah faktor politik. Jadi ini juga menjadi penyebab tingginya korupsi atau maraknya korupsi di Indonesia, yaitu tingginya biaya kampanye yang dilakukan sehingga mereka berusaha mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat mereka mencalonkan diri. Kemudian sistem balas jasa kepada donatur, ya, dan juga tentunya money politik. Nah, setelah kita lihat beberapa penyebab-penyebab mengapa korupsi masih banyak terjadi di Indonesia, nah, selanjutnya kita butuh pemecahan masalah. Beberapa poin mungkin yang saya akan sampaikan di sini untuk bagaimana dari saya untuk memecahkan masalah atau saran pemecahan masalah. Yang pertama adalah pendidikan moral dan akhlak serta bahaya korupsi diajarkan sejak kecil. Jadi mulai dari dini anak-anak diajarkan bahwasanya korupsi itu tidak baik, korupsi itu seperti ini. Kemudian pendampingan agama bahwasanya korupsi itu sangat dilarang, ya, atau haram untuk dilakukan karena sama halnya dengan mencuri. Kemudian perbaikan sistem dalam organisasi, bagaimana sistem itu dibuat sehingga tidak memberikan peluang kepada oknum-oknum untuk bisa melakukan korupsi. Yang ketiga, edukasi ke masyarakat tentang bahaya korupsi dan bagaimana menghindari serta melaporkan perbuatan korupsi. Yang keempat, pemberian sanksi yang berat serta pemiskinan terhadap koruptor. Kemudian edukasi ke masyarakat untuk tidak ikut dalam money politik serta memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya. Ya, itu dia tadi analisis isu yang sudah saya angkat atau sudah kita analisis, yaitu korupsi. Mudah-mudahan korupsi di Indonesia segera bisa ditangani dan hilang dari negeri ini supaya negeri ini kita bisa makmur, sejahtera, dan merdeka seutuhnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.